Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah menginjak pertemuan ke-7. Kita membahas mengenai lingkungan hukum. Ya, saudara-saudara, setelah kita membahas mengenai lingkungan politik pada pertemuan kemarin, kita saat ini akan membahas mengenai lingkungan hukum sebagai salah satu aspek yang harus kita perhatikan apabila kita mau melakukan pemasaran secara internasional. Nah, materi ini tidak terlalu panjang dan ada 4 hal yang harus kita bahas pada pertemuan kali ini. Bisa Anda lihat sebagai outline lingkungan hukum yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, nah ini adalah pengertian mengenai hukum internasional. Ya, jadi yang jelas hukum internasional ini adalah mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang terdapat hubungan dengan masyarakat internasional. Nah, area hukum internasional apa saja? Yang pertama tentu saja kepemilikan, ya. Yang kedua perdagangan, yang ketiga imigrasi, dan keempat area-area lain yang secara tradisional terletak pada hak hukum masing-masing bangsa. Nah, yang kedua kekuatan hukum internasional. Jadi, sistem hukum internasional menurut Janet dan Hennessy tahun 1998 ada 4, yaitu common law, civil law, atau kode, kemudian sistem hukum sosialis, dan sistem hukum Islam. Kita akan bahas satu-satu. Langsung aja kita akan membahas mengenai perbedaan common law dan code law. Nah, kalau common law ini lahirnya pertama kali di Inggris, ya. Dan yang mengikutinya tentu saja Inggris dan negara-negara bekas jajahannya atau negara persemakmuran. Sedangkan kalau code law ini lahir di Romawi dan dianut oleh negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Jerman, Belanda, Meksiko, Swiss, dan lain sebagainya termasuk Indonesia. Nah, kalau common law ini basicnya merupakan hukum tidak tertulis yang mencakup semua kemungkinan situasi. Sedangkan kalau code law ini ada 3 aplikasinya, yaitu hukum dagang, perdata, dan pidana. Nah, dalam common law, kasus-kasus selalu diputuskan atas dasar tradisi praktek yang berlaku secara umum, ya. Tetapi kalau code law, hukum itu sendiri merupakan faktor kunci dalam memahami code law. Nah, jadi di dalam common law itu preseden atau kejadian sangat penting. Sedangkan kalau code law selalu terkait pada peraturan perundangan yang berlaku. Nah, kemudian dari sini akan terjadi perbedaan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau dalam common law, kepemilikan hak cipta didasarkan pada praktek pemakaiannya, ya. Sedangkan kalau code law, kepemilikan itu tentu saja berdasarkan pada proses registrasi atau pendaftaran nama maupun proses produksi yang dipatenkan. Nah, itu jadi beda ya. Kemudian kalau common law tidak menganggap hukum dagang sebagai entitas khusus, sedangkan kalau di code law ternyata hukum dagang merupakan struktur administratif tersendiri. Ini yang membedakan antara common law dan code law, mungkin Anda pernah mendengar ya, dan ini akan mempengaruhi kita sebagai pemasar internasional. Kita perlu memperhatikan kalau negara tujuan kita untuk memasarkan itu menganut hukum apa? Apakah common law atau code law? Nah, perusahaan kita yang harus menyesuaikan ya, menyesuaikan dan mengantisipasi segala aspek yang dari aspek hukum ini jangan sampai menimbulkan kerugian pada perusahaan kita. Nah, kemudian ada juga sistem hukum sosialis. Nah, kalau hukum sosialis ini intinya adalah hukum itu adalah penguasa negara dan hukum membela rakyat proletar. Jadi istilahnya kalau di hukum sosialis ini tujuannya
puncaknya adalah masyarakat komunistik. Nah, dan beberapa negara yang mengikuti hukum sosialis ini Anda bisa lihat di slide. Nah, selanjutnya hukum Islam. Nah, hukum Islam sendiri ini adalah merupakan dalam agama ya, dalam agama ini lebih banyak diterapkan mungkin daripada hukum agama yang lainnya. Ya, ia mengatur kehidupan publik dan private masyarakatnya. Nah, hukum agama Islam tentu saja diterapkan oleh beberapa negara yang mayoritas pemeluk agama Islam. Nah, kemudian bagaimana cara meminimalisir masalah terkait hukum internasional ya? Tentu saja kalau kita merupakan pemasar internasional, kita harus mengantisipasi untuk mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul dari aspek hukum internasional atau international legal problems. Yang pertama, awareness of commercial law within countries. Maksudnya di sini adalah menyadari atau memahami hukum komersial di masing-masing negara. Nah, jadi tentu saja kita harus memahami kondisi negara tersebut, hukumnya seperti apa. Karena kegiatan-kegiatan komersial dapat dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan hukum yang berbeda-beda untuk distribusi, penetapan harga, promosi, pengembangan, ataupun peluncuran produk, serta tanggung jawab produk terhadap konsumen. Nah, kemudian yang kedua adalah unsur-unsur sebuah kontrak internasional yang baik. Nah, di sini kita harus memahami kontrak sosial yang baik itu seperti apa. Perjanjian-perjanjian tertulis internasional itu yang baik tentu saja kita harus yang pertama menggunakan istilah-istilah kontrak yang tidak terkait dengan sebuah budaya. Kemudian menggunakan unit-unit yang terukur, ya. Kemudian hindari format kontrak dengan standar domestik. Dan tentu saja terdapat klausul-klausul untuk cara-cara penanganan apabila terjadi perselisihan. Nah, kemudian yang ketiga kita harus memperhatikan arbitrase. Apa itu arbitrase? Arbitrase ini adalah sebuah proses negosiasi di mana kedua belah pihak dengan mengacu kepada persetujuan sebelumnya. Nah, masing-masing sepakat untuk menggunakan persetujuan tersebut. Nah, jadi ini kita harus memperhatikan hal-hal seperti ini ya. Kalau dalam perdagangan itu arbitrase sangat penting. Kemudian yang keempat adalah pengetahuan tentang konvensi-konvensi internasional. Nah, di sini terdapat sebuah upaya yang disepakati bersama secara global untuk melakukan standarisasi dan koordinasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan misalnya kepabeanan, kemudian label, karantina, unit-unit ukuran, perpajakan. Nah, ini perlu kita ketahui dulu sebelum memulai perdagangan internasional. Nah, saudara-saudara, kita sudah sampai ke outline keempat, yaitu kecenderungan negara pada aspek hukum pemasaran internasional. Jadi, ada 3 kecenderungan. Yang pertama, akhirnya terjadi perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas ini dapat dikatakan merupakan cita-cita hampir seluruh negara di dunia, ya. Jadi, dengan adanya hukum pemasaran internasional ini, akhirnya negara-negara itu menganut perdagangan bebas dan hanya sedikit yang belum menganut. Siapa misalnya Korea Utara itu belum ya, tapi hampir semua negara di dunia ingin masuk ke perdagangan bebas. Kemudian yang kedua deregulasi. Nah, deregulasi ini akhirnya menjadi sebuah kecenderungan berkaitan dengan adanya perdagangan bebas dan adanya kesepakatan-kesepakatan
atau bahkan tekanan-tekanan dari lembaga internasional yang berpengaruh. Mana lembaga internasional yang berpengaruh? WTO, IMF, World Bank, dan sebagainya. Nah, dengan deregulasi ini berarti campur tangan pemerintah terhadap proses perdagangan semakin berkurang dan diserahkan pada mekanisme perdagangan pasar bebas. Kemudian yang ketiga adalah privatisasi perusahaan-perusahaan milik pemerintah. Nah, kecenderungan ini sama ya seperti deregulasi, karena tentu saja dipicu oleh kesepakatan-kesepakatan dunia, bahkan tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga dunia ya. Dengan adanya privatisasi, maka persaingan dalam perdagangan suatu negara menjadi lebih sehat. Nah, kemudian kasus-kasus dunia terkait hukum internasional. Nah, yang pertama ini terbentuknya Serikat Buruh Dunia Trade Union Confederation pada tanggal 1 bulan 11 2006 di Wina. Kenapa sih akhirnya serikat pekerja membentuk organisasi raksasa seperti itu? Nah, dengan adanya globalisasi ini ada kekhawatiran ya terhadap para buruh ya. Kenapa? Karena dengan adanya globalisasi ini kemungkinan akan terjadi perusahaan multinasional raksasa yang berkapasitas besar, yang mempunyai modal besar, akhirnya terjadi kapitalisme. Nah, kalau perusahaannya sudah multinasional ada di mana-mana dan sangat besar, tentu saja kalau kita tidak mempunyai kekuatan yang maksimal mungkin ya sebagai buruh itu akan ditekan ya. Kalau perusahaannya sudah besar sekali tentu memiliki kekuatan untuk menekan ya. Sama gajinya harus lebih rendah ya misalnya ya. Gajinya kesejahteraan mungkin akan ditekan. Itu yang ditakutkan ya dengan pengaruh globalisasi, karena perusahaan yang besar bisa semakin besar karena kekuatan modal akhirnya bisa menggurita di seluruh dunia. Akhirnya serikat buruh itu mendirikan serikat buruh yang internasional yang besar itu di Wina. Maksudnya supaya mereka itu memiliki kekuatan hukum yang besar ya untuk melawan kapitalisme yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan para buruh. Nah, kemudian ada juga kasus Adidas dan Kanguru. Ya, ini terjadi seperti ini. Ketika perusahaan Adidas itu ingin membuat sepatu dari kulit kanguru. Nah, jadi maksud perusahaan terkemuka Adidas ini karena dia mensupport pemerintah Australia yang ingin mengurangi populasi binatang kanguru ini. Karena kan di Australia populasinya sangat luar biasa sehingga perlu dibantai ya, karena kalau enggak akan merugikan manusia ya. Kan pernah itu menyerang penduduk ya, kanguru itu pernah menginvasi kampung gitu ya di Australia sana. Nah, kemudian tetapi ada di Amerika menentang itu, Amerika menentang karena ternyata kalau di California Amerika kanguru ini dilindungi, nggak boleh dibantai ya. Tetapi akhirnya pihak Adidas ini menegaskan bahwa membuat sepatu olahraga dari kulit kanguru ini berkaitan dengan dukungannya kepada pemerintah Australia yang melihat populasi kanguru yang sudah berlebihan bisa membahayakan. Akhirnya jadi deh itu Adidas membuat sepatu dari kulit kanguru ya, karena dia berdalih itu untuk mendukung program dari pemerintah Australia. Akhirnya hukumnya yang dipakai mana ini? Akhirnya hukum dari negara Australia. Nah, demikian saudara-saudara untuk pembahasan materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.